Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sylvia Amoy. Nah, buat kalian yang baru ngeklik video Amoy, yang baru bergabung, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video Amoy berikutnya. Terima kasih. Di sini Amoy bakalan bahas beberapa pertanyaan dari kalian, akan Amoy jawab ya. Jadi simak video ini sampai habis, siapa tahu pertanyaan dari kalian terjawab di video ini ya. Nah, di pertanyaan pertama, Amoy bakalan jelasin ke kalian apa itu lensa fotokromik ya. Jadi masih ada aja beberapa orang yang belum ngerti apa sih lensa fotokromik itu. Nah, jadi lensa fotokromik itu adalah lensa adaptif ya, yang terlihat seperti lensa pada umumnya gitu, seperti lensa biasa. Namun lensa ini kalau misalkan terkena sinar UVA atau UVB ya, atau lebih jelasnya ya terkena sinar matahari, itu akan berubah warna. Nah, kalau misalkan ke dalam ruangan, itu akan jernih lagi gitu, jadi menyesuaikan gitu. Kalau misalkan terkena sinar lampu itu nggak akan berubah warna ya, jadi cuman kalau misalkan terkena sinar matahari aja pasti akan berubah warna. Jadi perubahan warnanya itu tidak permanen seperti di warna. Kalau misalkan kalian lensanya di warna hitam gitu kan, permanen. Nah, kalau misalkan ke dalam ruangan ya tetap aja warnanya hitam, nggak akan bening. Kalau lensa fotokromik itu dia menyesuaikan. Kalau misalkan terkena matahari ya jadi gelap, kalau misalkan masuk ke dalam ruangan terang kembali. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih fungsi dari lensa fotokromik? Nah, jadi fungsi dari lensa fotokromik sendiri yaitu untuk melindungi mata dari paparan sinar UV dan UVB tentunya. Paparan sinar matahari ini lama-kelamaan akan menyebabkan mata katarak. Nah, jadi mata katarak itu disebabkan dari sinar UVA dan UVB. Jadi lensa fotokromik ini bermanfaat banget ya buat mencegah katarak. Apalagi kalau misalkan kalian udah ada gitu ya, mata kalian itu area putihnya itu jadi kuning-kuning kayak gitu. Nah, kalian wajib banget sih pakai kacamata fotokromik ini. Terus fungsi lainnya yaitu mengurangi kelelahan mata akibat intensitas cahaya. Karena kan kalau misalkan keluar ruangan jadi gelap, jadi mata kalian itu nggak begitu nggak begitu berat gitu ngelihatnya. Terus yang pasti fungsinya itu untuk menjaga kesehatan mata kalian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada berapa sih Kak warna fotokromik itu? Nah, pada umumnya warna fotokromik itu sebelumnya ya ada warna biru, ada warna pink, ada warna hijau, brown, ya coklat gitu, sama ada warna grey. Nah, jadi warna yang digunakan sekarang itu cuman 3 warna, ada warna green, ada warna brown, dan juga warna grey. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Warna apa sih Kak yang paling bagus? Dari ketiga warna tersebut ya, yang paling mendekati ke aslinya yaitu warna grey. Kenapa warna grey? Sebab warna grey itu tidak memiliki abrasi. Nah, apa sih abrasi itu? Jadi, abrasi itu adalah kelainan bentuk bayangan yang dihasilkan oleh lensa atau cermin gitu. Jadi, pantulannya itu kalau misalkan yang grey itu tetap gitu warnanya itu grey. Nah, kalau misalkan yang green atau brown itu pantulannya enggak sama seperti aslinya gitu, kurang mendekati ke aslinya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kak, kalau lensa fotokromik sebenarnya bisa digabung nggak sih sama lensa Blu-ray gitu kan, yang anti radiasi? Jawabannya adalah bisa banget. Apalagi sekarang zaman yang super duper modern banget gitu ya. Jadi masih ada aja gitu teman-teman dari kalian bertanya, Kak katanya nggak bisa digabung lensanya itu, cuman bisa kalau fotokromik ya fotokromik, kalau misalkan Blu-ray ya Blu-ray. Nah, tenang sobat. Jadi tenang ya teman-teman, sebenarnya bisa banget kalian itu minta ke yang jualannya gitu, yang di optiknya itu kalian minta lensa yang fotokromik yang udah anti radiasi, karena di zaman sekarang itu ya udah canggih banget, pokoknya udah berubah warna, udah anti radiasi dan juga anti UV, jadi super duper menjaga mata kalian banget gitu. Jadi kalian nggak perlu
3 kacamata dalam keseharian kalian gitu. Jadi kalian cukup 1 kacamata aja udah multifungsi banget, pokoknya top Marco top. Jadi kalian pakai anti radiasi, berubah warna, dan juga anti UV tentunya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, berapa lama sih Kak kalau misalkan pakai lensa yang fotokromik gitu? Kalau misalkan ukurannya normal itu dipakainya 2 tahun. Nah, kenapa maksimalnya 2 tahun? Sebab nih ya, kalau misalkan lebih dari 2 tahun otomatis perubahan warnanya itu akan lebih lambat. Kalau misalkan semakin lama kalian pakai nggak diganti-ganti, otomatis responnya juga akan lebih lambat gitu. Jadi kalau misalkan ke dalam ruangan lebih lama jernihnya, keluar ruangan lebih lama juga gelapnya gitu. Jadi alangkah lebih baik kalian ganti ya lensa kacamatanya dengan yang baru. Nah, kalau misalkan lensa kacamata kalian itu minus, ya baiknya sih diperiksanya 6 bulan sekali ya. Baiknya itu 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali lah ya diperiksanya gitu, guys. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kenapa sih Kak lensa fotokromik itu ada yang murah dan juga ada yang mahal? Apa sih perbedaannya? Harga lensa fotokromik itu beragam ya, dari ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Nah, yang membedakannya itu adalah elemen dari lapisan lensanya. Kalau misalkan kalian itu lensa fotokromiknya yang biasa, yang berubah warna aja gitu kan, itu pasti harganya lebih murah. Apalagi kalau misalkan lensa fotokromiknya itu nggak ada garansinya ya, itu pasti murah banget sih tentunya. Terus, kalau misalkan lensa fotokromik kalian itu udah ada garansinya, terus misalkan ditambah dengan lapisan anti radiasi dan juga anti UV, apalagi misalkan kalau dikasih juga lapisan yang OptiFog ya. OptiFog itu adalah lensa yang anti embun. Jadi kalau misalkan kacamata kalian itu kena panas, ya apalagi kalau misalkan kalian lagi makan panas nih, atau enggak mungkin kecapean, ada uapnya. Nah, kalau pakai lapisan lensa OptiFog ini nggak akan berembun ya. Nah, jadi itulah yang membedakannya. Semakin banyak elemen lensa yang ada pada kacamata kalian itu ya semakin mahal tentunya, gitu yang membedakannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah lensa transition ya atau fotokromik ini akan mengurangi sinar biru? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau misalkan lensa kalian itu fotokromik yang biasa, yang Amo itu sebutkan tadi ya, kalau yang biasa, yang berubah warna aja itu nggak akan ngeblok sinar biru dari handphone kalian, laptop, TV gitu, nggak akan ngeblok, kecuali lensa fotokromiknya itu dilapisin lagi dengan lensa Blu-ray ya, yang anti radiasi, itu pasti akan mengurangi lelah mata dan juga akan ngeblok sinar biru dari handphone, laptop, dan juga televisi, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih Kak nama lain dari lensa fotokromik? Nah, pada umumnya memang lensa yang berubah warna itu disebut dengan lensa fotokromik ya, walaupun ada lagi beberapa nama dari lensa fotokromik ini. Fotokromik itu sebutan umumnya. Ada juga disebut dengan photoshed, photogray ya. Terus ada juga dengan lensa transition kayak gitu. Pokoknya lumayan ada beberapa lah ya perbedaan penyebutannya, gimana dari merek yang dipakai gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, bisa nggak sih mata kita normal kalau misalkan kita pakai kacamata photoshed ini? Jawabannya sih ya fiktif sih ya. Kalau misalkan kalian minusnya udah gede ya paling berkurang gitu kan. Yang paling mendasarnya banget sih menurut Amoy pakai lensa fotokromik ini itu ya mengurangi kelelahan mata sih. Kalau untuk menyembuhkan mata minus kurang tahu juga ya, apalagi kalau misalkan minus kalian tinggi, kecuali kalau misalkan minus kaliannya itu masih rendah, terus kalian pakai lensa fotokromik ini, apalagi pakai lensa yang anti radiasinya juga, ya insya Allah lah minus kalian itu akan berkurang. Nah, informasi tambahan ke kalian ya, buat lensa fotokromik atau yang berubah warna ya ada 2 jenis ya.
Ya, bahannya itu ada 2 jenis, ada dari yang berbahan plastik dan ada juga yang berbahan kaca. Kalau berbahan kaca itu lebih dibilang sebutannya itu photogrey ya, itu dari bahan kaca. Nah, jadi informasi juga ke kalian kalau misalkan photogrey ya yang berbahan dari kaca itu tidak bisa digabungkan lensanya, jadi cuman berubah warna aja, nggak bisa ditambah dengan lapisan extra guard gitu atau untuk ngeblok sinar biru. Kalau misalkan dari bahan plastik itu bisa banget buat ditambahin lensa blue guard. Jadi kalian lebih pilih yang dari berbahan plastik ya, karena keunggulannya itu banyak banget, udah lebih ringan, terus spesifikasinya juga lebih unggul dibandingkan kaca gitu. Cuman mungkin kalau misalkan yang plastik lama kelamaan pasti ada gores gitu. Tapi untuk yang jenis fotokromik ini, kalau misalkan kalian pilih yang bagus, otomatis lensanya itu akan lebih licin dan lebih mudah dibersihkan, dan tentunya akan mengurangi dari gores. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai lensa fotokromik. Semoga pertanyaan dari teman-teman terjawab di video ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk di-like, di komen. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang lain, mungkin ya kalian bisa komen aja di kolom komentar. Terus kalian share juga video ini supaya video ini makin bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan pastikan kalian juga udah tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya Amoy makin bersemangat lagi buat bikin konten berikutnya. Oke, sampai di sini video Amoy. Sampai jumpa di video Amoy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.